Karena semua Maaf, saya rekam. ketika orang-orang Madinah semua itu pengen memberikan hadiah terbaik pada Rasulullah ketika Rasulullah datang ke kota Madinah, ibunya Anas bin Malik ini nggak punya hadiah yang terbaik. Karena apa? Beliau janda, terus beliau secara ekonomi juga menengah bawah gitu kan, nggak tahu apa yang dihadiahkan. Maka datang kepada Rasulullah, ya Rasulullah, aku nggak punya hadiah seperti orang-orang ngasih hadiah pada engkau. Aku hanya ini yang paling berharga bagi diriku adalah anakku, namanya Anas bin Malik. Izinkanlah dia berkhidmat untuk dirimu ya Rasulullah, agar dia bisa menemanimu ya Rasulullah. Mungkin dia akan bermanfaat untuk dirimu. Ternyata nilai kemanfaatan di sahabat Anas bin Malik ini tidak hanya untuk Rasulullah, bahkan untuk kita gitu kan. Banyak riwayat hadis yang diriwayatkan oleh beliau, kisahnya gitu ya. Kenapa beliau kemana Rasul pergi, beliau nemenin. Dan alhamdulillah hafalannya kuat. Kalau hafalannya nggak kuat, nggak akan bisa jadi perawi hadis gitu. Nah, suatu ketika, karena beliau selalu nemenin Rasulullah, Anas bin Malik ini ada hadis cukup panjang, kita akan pendekkan. Kunna yauman julusan inda Rasulillah. Suatu ketika, sahabat Anas duduk bersama Rasulullah di masjid. Nah, ketika di masjid, beliau bilang, ya talau alaikum ahlan min hadzal fajr rajulun min ahli jannah. Lihatin ya, bentar lagi nih akan masuk dari pintu ini seorang laki-laki dari penduduk ahli syurga. Semua sahabat nungguin, termasuk sahabat Anas bin Malik. Dalam riwayat lain ceritakan, beliau punya adik namanya Aba Umar. Beliau berharap yang datang lewat pintu itu sekarang adalah Aba Umar, yang sekarang tidak ada di masjid. Semoga Aba Umar yang masuk. Ternyata bukan. Faqala tola rajul, maka belum ceritakan. Datanglah seorang orang ahli laki-laki, yang dia dari orang Ansor, orang penduduk Madinah asli, tantafu lihyatahu minal wudu'i, yang jenggotnya netes-netes air wudu, qad allaqna alaihi fi yadil shimal, tangan kirinya megangin sendal gitu kan. Oke, fasallam. Ciri-ciri habis itu salam, masuk salam. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Udah, assalamualaikum ya Rasulullah. Udah habis itu sholat, setelah sholat pergi lagi. Nggak ikut duduk bersama Rasulullah, udah habis itu pergi lagi. Nah, di sini ceritakan kata serojul menunjukkan bahwa laki-laki ini nggak terkenal. Laki-laki yang kalau dia terkenal pasti akan sebutin namanya siapa gitu. Menunjukkan kalau dia cuma kan kata tol rojulan saja, berarti Anas pun orang Madinah nggak terlalu kenal dengan dia gitu. Udah, wih ini orang ahli surga, keren banget gitu. Ternyata khodan falam makan khot, besoknya ketika duduk dengan para sahabat lagi, Rasulullah bilang ucapan yang sama, akan datang kepada kalian laki-laki ahli surga. Terus tungguin apakah orang lain ini beda lagi mungkin gitu kan. Semua berharap itu adalah saudaranya, orang yang mereka kenal, tapi ternyata yang keluar adalah orang laki-laki yang sama seperti laki-laki yang kemarin gitu. Maka setelah itu, dengan keadaan yang sama, di sini masih netes air wudhu gitu kan, netesan wudhunya masih netes di wajahnya, megang sendal tangan kiri gitu kan, habis itu salam, assalamualaikum, sholat, habis itu sholat, pulang lagi. Gitu lagi. Habis hari ketiga sama, plak, sama, kata sahabat Anas bin Malik. Ini bukan jangan di titik di sini ya hadisnya. Kalau hadisnya titik di sini mungkin nanti semua orang ketika masuk Wudhu dan bawa sendal. wudhu dan pegangan kiri, itu bukan tanda-tandanya, tapi tanda-tandanya ntar di akhir. Maka sampai hari ketiga penasaran seorang sahabat namanya Abdul bin Amr bin Al-As, ini terkenal banget, beliau itu terkenal dengan ahli ibadah. Kalau ibadah paling kuat ini Abdul bin Amr bin Al-As, pengen jadi ahli surga. Maka penasaran kok bisa ini orang disebutin oleh Rasulullah jadi ahli surga gitu. Inilah itu, dia mau membuat dramanya, aneh lagi berantem nih sama bapakku, aku sumpah nggak masuk rumahnya 3 hari, boleh nggak kalau ente bantuin aneh, ngapain tinggal di rumah ente, boleh silahkan gitu. Sebenarnya sahabat ini cuma penasaran amalan apa yang dia lakukan kok sampai disebut Rasulullah 3 kali berturut-turut, dia bukan orang terkenal gitu. Kalau sahabat Utsman bin Affan nggak perlu dilihat lagi, udah kelihatan ahli surga. Oh kenapa? Oh sedekahnya bisa-bisan. Abdul bin misalkan Abdullah atau sahabat-sahabat yang lain, Abdurrahman bin Auf gitu kan, udah terkenal banget amalan-amalannya. Lah yang ini tidak terkenal, amalannya juga gak ketahuan. Kok bisa disebutin ahli syurga sama Rasulullah, penasaran beliau. Hari pertama nginep, full semalam begadang, sahabat Abdullah bin Umar, sahabat bin Amr ini. Kenapa? Pengen merhatiin apa sih yang dilakukan beliau. Kok sampai disebut Rasulullah sebagai ahli syurga. Ternyata amalannya juga datar-datar aja, tidur ya udah tidur aja gitu kan. Khaira annahu idza ta'ara in qalaba ala firashi. Ketika bangun gitu kan, itu udah menjelang subuh juga, qiyamul lail datar banget gitu. Maka sholat sebentar habis itu untuk sholat subuh, udah.
Terus hari kedua sama seperti itu, duhanya juga biasa aja gitu. Jadi nggak ada amalan misalkan sampai isya sampai subuh tilawah Quran gitu kan, puasa terus tiap hari, enggak ternyata. Amalannya datar banget, bahkan nggak ada yang bisa disebut nggak ada yang spesial gitu ya, datar aja gitu. Sampai hari ketiga maka sahabat Abdullah bin Amr bin Al-As ini putus asa, nggak ketemu. Apa sih amalan dia? Nggak ketemu. Cuman beliau bilang, khaira anni lam asma' yaqulu illa khairan. Aku nggak dengar dari dia kecuali mengucapkan hal yang baik. Nggak ada keluhan, nggak ada cacian pada orang lain, semua ucapannya baik. Nggak, kalau amal ibadah kayak datar-datar aja gitu kan. Maka pas di hari ketiga, wakitu ahtakiru amala, sampai sahabat Abdul ini sampai menghina bahasanya. Hampir saja saya mau meremehkan amalan sahabat tadi. Kayak amalan datar banget gitu kan. Ya udah gitu kan. Maka bilang, aneh sebenarnya nggak punya masalah sama bapak aneh. Cuman Rasulullah bilang, ini 3 kali berturut-turut kau masuk ahli syurga. Dan aneh perhatiin 3 hari ini, amalanmu juga biasa aja gitu. Amalan yang kami ngelakuin juga. Tapi kenapa yang disebutkan ahli syurga antum, bukan kita gitu bahasanya gitu kan. Maka termasuk abis itu dibilangin, ya sudah, seperti aku nggak mendapati selain dirimu yang aku lihat, ya sudah aku mohon izin ya untuk pamit gitu. Maka pas pamit itu, Fan sorof tuh kata Abdullah tadi, saya pun balik, ternyata dia manggil nih, manggil fulan sini, bentar Abdullah sini. Maka berkatalah ahli surga tadi, ma huwa illa ma ra'ait. Amalan yang kau lihat tadi, yang aku lakukan, tidak lain hanyalah yang kau lihat. Jadi nggak ada amalan spesial yang aku rahasiakan dari dirimu. Cuman ghairu anni la ajidu fi nafsi ala hadin minal muslimin khisyan. Hanya saja aku nggak punya rasa benci, dendam atau permusuhan dengan seorang muslim pun. Dan aku tidak pernah hasad terhadap apa yang Allah berikan kepada mereka. Gitu. Jadi di hati itu bersemuanya positif, plong. Biasanya kalau bahasanya Pak Tam orang Jawa ya? Jawa, G. Lampung Transmigran. Lampung Jawa, Transmigran. Oke, hatinya tuh lapang, jembar gitu loh Pak. Kayak background di belakang saya itu kan enak melihatnya kan, jembar banget gitu. Luas gitu kan. Plong, kenapa? Dia nggak meletakkan kotoran, dia nggak meletakkan kebencian, tidak meletakkan apa ya, biasanya dia lapang dada banget ya, nggak ada rasa gesekan sama orang, ya sudah gitu ya, maafin semuanya. Ya udah amalannya itu. Maka Abdullah bin Amr bin As bilang, hadhil ladzi balaghat bika hiyal lati la nutik. Ini yang kau bisa nyampe ke tempat itu dan kami tidak mampu untuk melakukannya. Gitu, dahsyat. Nah, yuk kita belajar untuk lapang dada, termasuk di dalam keluarga, misalkan Pak Tam gitu kan. Dan biasanya gesekan yang paling gak mudah untuk bagi kita gitu kan, gesekan dengan keluarga. Ada kepentingan kah, misalkan gitu kan, sebisa mungkin kita sudah mulai lapang dada. Semoga di bagian pemilu di sini damai-damai saja, walaupun mungkin partainya berbeda. Saya sama kakak saya partainya berbeda. Ya, sekali gitu kan. Kayak presiden pun pilihan juga berbeda, tapi sebisa mungkin ya sudah gitu, itu lapang dada gitu. Kayak menang situ alhamdulillah gitu, menang sih juga alhamdulillah. Jadi apapun yang terjadi semua alhamdulillah. Terus yang kedua ingin disampaikan bahwa nanti akan saya jelaskan bahwa sesungguhnya orang menjadi orang ahli syurga itu tidak harus dia harus nggak punya cacat sama sekali, nggak punya aib sama sekali. Kalau 10 sahabat dijaminkan masuk surga, memang para ulama sering yang diangkat adalah sisi-sisi positifnya. 10 sahabat dijamin masuk surga itu, yang banyak diceritakan sisi positifnya kan. Tapi di sisi lain misalkan, ini tidak untuk mengatakan aibnya di antara ahli surga gitu ya. Tapi saya ingin mengatakan bahwa mereka punya kekurangan itu, yang bisa jadi kekurangan itu ada di dalam kita, atau mungkin orang-orang yang kita nggak sukai gitu kan. Tapi ternyata masih memasukkan mereka dalam ahli surga. Misalkan sahabat Utsman, kan dituduh dengan sangat dekat dengan orang-orang dekatnya, agak-agak nepotisme gitu kan. Terus atau misalkan sahabat Zubair bin Awam, termasuk ahli surga itu kan, ternyata itu punya persoalan dalam komunikasi dengan keluarganya. Beliau didikan dari ibunya Sofia, itu ibunya galaknya luar biasa. Maka didik di dalam keluarga cukup galak juga. Bahkan sampai istrinya Asma binti Abu Bakar gitu ya, anaknya Abu Bakar orang lembut. Anaknya didikannya semuanya lembut. Sedangkan Zubair suaminya didikan militer. Ini terjadi gesekan juga. Maka nasihat dari sahabat Abu Bakar As-Siddiq kepada anaknya, nah dia memang gitu, tipikal dari orang tuanya, maka sabarilah. Karena apa? Kebaikan yang dimiliki jauh lebih banyak daripada kekurangannya. Jadi jangan sampai kita berpikir, oh kok nggak ahli surga banget ini, tampangnya nggak mungkin masuk surga gitu kan. Dia punya cacat ini, cacat itu dan sebagainya gitu kan. Maka kita harus memahami bahwa
Ya normal saja orang punya kekurangan, yang tidak kekurangan cuma satu, yaitu baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Baik, itu pertama. Hadis pertama bahwa yuk lapangkan dada kita bahwa sesungguhnya kehidupan dunia ini ya dengan segala catatannya, heterogennya gitu. Terus yang kedua, patutlah kita belajar dari ayat Quran. Ada sikap sejarah, termasuk sikap sejarah terhadap apa yang barusan kita ceritakan, bahwa ada sikap, kalau kita berbicara tentang sirah Nabi, itu bukan berbicara tentang sejarah yang bahasanya udah sejarah ada angka-angka, siapa pelakunya, di mana posisinya, hikmahnya apa gitu kan. Tapi lebih daripada itu semuanya ada sikap sejarah. Sikap sejarah itu bisa jadi kita ambil dalam hal yang positif, bisa jadi hal negatif. Kalau dulu ada seorang namanya Abu Jahal, yang kita semua pasti nggak akan suka dengan nama ini, tapi bisa jadi ada sikap yang diantara sikapnya Abu Jahal yang kita contohi. Misalkan negatifnya dari Abu Jahal adalah dia menolak kebenaran. Bisa jadi juga karena kita nggak cocok sama seseorang, dia kan bukan guru saya gitu kan. Tapi dia yang diucapkan benar, tapi kita tolak. Oh ternyata kita ngambil sikapnya Abu Jahal. Nah hari ini insya Allah kita akan menjelaskan tentang sikap sejarahnya orang-orang soleh termasuk di antara Rasulullah dalam bab berlapang dada. Nah kalau kita tanya, siapa nabi yang paling banyak disebutkan di dalam Al-Quran? Yusuf apa? Musa mungkin ya. Musa, 1130-an kali beliau terulang. Nama beliau. Rasulullah saja terulang cuma sekitar 4 kali saja. Yeah. Nabi Ibrahim nomor 2 itu sekitar 60 kali gitu kan. Tapi paling banyak lagi Musa. Tapi menarik ya, kisah Nabi Musa itu, kalau bagi saya pribadi, tapi kan nggak boleh sebel ya. Itu kan kisah tentang Bani Israel yang menyebalkan kan. Bani Israel yang nentang sama nabinya gitu kan, dapat nikmat yang banyak tapi mereka ingkar gitu kan. Ternyata ada hikmahnya. Hikmahnya apa? Untuk menyampaikan kepada Rasulullah, dakwah itu nggak mudah Rasulullah. Kalaupun engkau merasakan ketidakmudahan itu, ada seorang nabi yang tantangan dakwah jauh lebih berat daripada engkau. Siapa itu? Musa. Maka sikap itu diceritakan terus kepada Rasulullah. Biasanya gini, berkali-kali. Hampir semua ayat masuk nama beliau kan. Al-Baqarah itu top skornya gitu kan. Diulang maksud saya. Kejadian itu diulang-ulang sering apa? Iya, penguatannya satu kejadian berkali-kali di dalam ayat yang lain gitu ya Pak ya. Itu kan untuk menunjukkan pada Rasulullah gini, misalkan Pak Tam sakit gigi, dan itu sakit yang paling menyakitkan kan, cenut-cenutnya, apalagi sakit gigi hari pertama. Oh saya baru nyadarin, oh nikmatnya sehat itu ya Allah, pas sakit gigi guling pun gak berasa. Bener-bener sakit luar biasa. Itu kan sakitnya cenung. Terus kita dapetin mungkin tetangga kita atau teman kita yang akrab sama kita, dia ngasih kabar, mohon doanya ya, saya sakit jantung stadium 4 harus pasang ring sebagainya, atau ginjal gitu kan. Itu sakit gigi kita mungkin nggak akan berkurang, ya masih sakit gigi. Cuman rasa kita terhadap sakit gigi itu masih alhamdulillah ya, cuman sakit gigi, nggak jantung, nggak sampai ginjal, nggak sampai cuci darah sebagainya, kita masih sangat bersyukur. Apakah sakitnya hilang? Enggak. Cuman berkurang iya perasaan kita. Kenapa? Ada pembanding yang jauh lebih besar. Nah, kalau misalkan dibandingkan dengan Rasulullah gitu, ketika Rasulullah menjadi seorang nabi dan rasul, itu kan banyak kelebihannya. Nabi Musa itu cadel ketika ngomong. Tapi ketika Nabi Rasulullah masuk fasih keutamaan. Kedua, Rasulullah itu punya orang-orang kayak tadi Zubair, Tolha, orang-orang sahabat yang rela mati untuk beliau. Tetapi Nabi Musa itu kan ceritanya habis dari Mesir, lautan dibelah, dipentung, umatnya ngeliatin, Masya Allah, ini adalah mujizat Allah SWT, samudra dibelah, selat dibelah, jalan itu, tengah di antara gunungan yang ombak besar gitu. Di jalan sampai di tempat sana terselamatkanlah dia, tidak dibunuh oleh Fir'aun. Ngelihat terbangnya Fir'aun. Nggak lama setelah itu diperintahkan untuk berperang, untuk berjihad. Apa jawaban mereka? Nggak mau, suruh jalan sendiri. Suruh jalan sendiri. Itu kan ngeselnya luar biasa. Tapi untuk Rasulullah, Masya Allah. Sampai ketika di dalam perang Badar, ucapan mereka itu jelas. Ketika Rasul nanya berkali-kali, apakah kita akan berperang? Orang Muhajirin bilang, siap ya Rasulullah, kita berjihad. Apakah kita akan berperang? Gitu kan. Umar bilang, siap ya Rasulullah. Gitu. Berulang-ulang. Kok Rasul masih nanya lagi? Gitu. Ternyata Rasul nungguin jawaban dari orang-orang Madinah. Sampai jawaban mereka adalah, ya Rasulullah,
Seperti yang kau maksudkan adalah kami, wahai Rasulullah. Ya Rasulullah, sesungguhnya kami akan berperang bersamamu. Andai saja engkau ya Rasulullah berjalan menuju ke samudera, kami akan nyemplung ke samudera itu bersamamu ya Rasulullah. Kami tidak akan pernah mengatakan seperti yang dikatakan Bani Israel kepada Musa. Idhab anta wa rabbuka faqatila. Pergilah engkau bersama Tuhanmu, berperanglah kalian berdua. Tapi kami akan mengatakan idhab anta wa rabbuka faqatila inna ma'akum muqatilun. Pergilah engkau Muhammad, ya Rasulullah, bersama Tuhanmu, dan kami akan berperang bersamamu kemanapun berjalan. Dahsyat, sampai diucapkan gitu. Ini kan berarti pengikuti Rasulullah lebih loyal. Militan. Rasulullah tidak pernah punya hutang jasa dengan musuhnya, nggak pernah hutang jasa punya Abu Jahal, pada Umayyah, ataupun misalkan yang lain gitu ya. Tapi Musa, iya, musuhnya Musa itu siapa? Firaun. Siapa dia? Yang merawat Nabi Musa ketika kecil. Yang membesarkan. Jadi tantangan dakwahnya Nabi Muhammad dengan Nabi Musa beda jauh. Maka dari sinilah untuk menguatkan pada Rasulullah, sesungguhnya dakwah beliau itu potensinya lebih besar gitu kan. Tantangannya tidak sebesar nabi-nabi sebelumnya. Nah, di dalam bab lapang dada ini menariknya, saya izin boleh share video Pak Tam? Kita nonton sebentar. Ya, silakan. Person. Tampak kah? Tampak. Oke. Oh, sebentar. Baik, saya jelaskan. Ini adalah kejadian tentang Fathu Makkah. Fathu Makkah adalah tahun ke-10 ke-8 Hijriah. Setelah pembantaian, setelah peperangan yang panjang antara Rasulullah dengan orang-orang musyrikin dengan segala kekejaman mereka, maka tahun ke-8 Hijriah Makkah ditaklukkan. Sambil saya jelasin ya. Baik, ini adalah ketika Fathu Makkah, semua orang ketakutan. Mereka yang punya dosa dengan Rasulullah, pernah menyakiti Rasulullah, keluarga Rasulullah, menyakiti Rasulullah, mereka sudah gemetar semua. Dari inilah hari pembalasan, hari ini hari pembantaian, balasan Rasulullah terhadap orang-orang yang pernah nyakitin beliau, yang membunuh beliau, yang pernah melemparin 4 orang bagi beliau. Semua orang ketakutan. 10.000 pasukan digerakkan dari kota Madinah. Jalan begitu rapi, berhari-hari. Misalnya Ustaz Agung Masbar sudah jelasin detail gitu ya. Bisa 10.000 orang itu tidak terdengar suaranya sampai kota Mekah, pergerakan mereka luar biasanya. Orang Mekah kaget. Dari 4 penjuru, semua penjuru disiapkan oleh, termasuk di antara sisi barat gitu kan. Nanti ada namanya, beliau meletakkan panji Rasulullah, namanya dibangun masjid, namanya Masjid Royah gitu. Semua kaget dan mereka ketakutan semua. Hari ini hari pembantaian. Apalagi orang-orang yang sudah memiliki dosa dengan Rasulullah, semakin mereka ngeri. Karena mereka berpikir, dengan pemikiran mereka, kalau mereka bisa menaklukkan Madinah, itulah yang akan dilakukan kepada orang-orang Madinah. Bagian paling depan di antara pasukan itu ada Khalid bin Walid. Pasukan Rasulullah sangat-sangat profesional. Bahkan mereka menggunakan baju zirah full. Yang kira-kira kalau musuh udah ngelihat mereka, udah, ini gak bisa ngapain lagi. Selesai. Dan tidak ada perlawanan. Ada memang beberapa orang yang melawan, tapi perlawanan sangat kecil. Hanya 16 orang. Dan mereka lari. Ini buat gentar, takbir berkumandang di mana-mana. Bayangkan hadir kan, kalau misalkan kita di situ
melihat kejadian itu dan melihat dosa-dosa kita, misalkan kalau misalkan bayangkan orang-orang yang sekarang berdosa kepada Rasulullah, yang bahasanya mereka itu rasanya akan jauh lebih keras gitu. Orang yang dulu mereka siksa-siksa itu sekarang menjadi seorang pemimpin yang lebih tinggi derajatnya daripada mereka, membawa pasukan yang jauh lebih banyak daripada yang mereka miliki. Ribu pasukan, dan saat itu 10.000 pasukan sangat besar. Ada di antara mereka masih meninggalkan keluarganya di Mekah. Kemudian dicatatkan barang siapa menutup pintunya di aman, barang siapa masuk ke rumah Abu Sufyan dia aman, barang siapa masuk ke Masjidil Haram dia aman. Tapi barang siapa nggak keluar dari rumah mereka juga aman. Maka semua orang ketakutan saat itu apa yang terjadi terhadap mereka. Ini Hindun yang memakan daging dan jantung dari Sayyidina Hamzah dengan Abu Sufyan, pimpinan orang-orang Quraisy. Saya percepat saja. Baik, bayangkanlah di sini, di depan para orang-orang Quraisy itu, ketika mereka dikumpulkan, Rasulullah bertanya kepada mereka dengan sebuah kalimat, ya ma'asyarul Quraisy, wahai orang Quraisy, ma tarawna anni fa'ilun bikum. Apa yang kira-kira kalian bayangkan aku akan lakukan pada kalian semuanya? Maka mereka mengatakan kalimat-kalimat lembut buat membujuk Rasulullah. Khairan, baik. Akhun karim, ibnu akhin karim. Ente adalah saudara yang baik dan ente adalah sepupu yang baik bagi kami semua. Puji-pujian diucapkan. Dan saat itu mereka takutan luar biasa dengan dosa-dosa yang mereka lakukan. Ternyata jawaban Rasulullah ketika bertanya seperti itu, jawaban beliau adalah fa inni aqulu lakum. Aku ucapkan pada kalian semuanya. Kama qala Yusuf, seperti ucapan Nabi Yusuf li ikhwati terhadap saudara-saudaranya, la tasriba alaikumul yaum, tidak ada celaan, tidak ada pembalasan bagi kalian, idhabu fa antum tulaqo, pergilah kalian semuanya bebas. Ini ucapan yang sangat mengagetkan bagi semua orang saat itu. Kenapa? Harusnya mereka akan dibantai dan itu hukumnya seperti itu. Kenapa? Karena mereka dulunya punya dosa yang begitu besar terhadap Rasulullah. Tapi ternyata hari Rasulullah itu sangat lapang. Dengan segala dosa yang mereka lakukan, Rasulullah sangat pemaaf. Dan bisa berlapang dada itu bukan bim salah bim, tidak hanya memang dari wahyu dari Allah Subhanahu wa taala, tapi Allah mengajarinya dengan cara apa? Tadi perhatikan kalimatnya Nabi Muhammad ketika mengucapkan pada kaumnya, aqulu kama qala Yusuf li ikhwati. Aku ucapkan hal yang sama seperti Yusuf berkata kepada saudara-saudaranya. Berarti Rasulullah membaca sejarah. Rasulullah membaca hikmah-hikmah sebelumnya. Hikmah di mana? Hikmah ketika Yusuf dilemparkan ke dalam sumur. Yusuf ini orang ganteng, tapi jadi apa ya bahasanya? Resiko jadi orang ganteng, satu, disayang orang tua, dibuang ke sumur, belasan tahun jadi budak, belasan tahun masuk ke dalam penjara, setelah itu berbebas dan menjadi seorang ternama dan menjadi seorang yang mendapatkan jabatan tinggi di dalam sebuah negara namanya Mesir. Saat itu maka dia panggillah qadarwahnya, memang salah satu dari keluarganya datang ke Mesir untuk mencari makanan gitu, yang karena terjadi paceklik yang melanda dunia saat itu, yang masih punya lumbung padi cukup banyak atau lumbung makanan banyak adalah Mesir. Sampai di sana muncullah saudara-saudaranya yang mereka membuang Nabi Yusuf, yang pengen bunuh Nabi Yusuf, membuangnya ke sumur sebagainya itu. Maka ketika mereka tahu ternyata di depan mereka adalah Yusuf, wajah para saudara-saudara itu malu luar biasa, dan Yusuf mengatakan, qalu la tasriba alaikumul yaum, tidak ada celaan bagi kalian. Nabi Yusuf ternyata telah memaafkan mereka. Nah, kisah Nabi Yusuf ini terekam kuat di hati Rasulullah. Ketika Fatu Makkah terjadi, apa yang terjadi? Maka beliau mengucapkan perkataan yang sama dengan Nabi Yusuf. Beliau berlapang dada, kemaafannya begitu luas. Kenapa? Dari kisah-kisah yang beliau baca, kisah yang beliau terima. Maka penting bagi kita mensortir, mengfilter gitu ya. Kalau teman-teman baca berita sebagainya gitu, Bapak Ibu baca berita, maka sortir, tidak semua berita harus Bapak Ibu baca.
tentang ini, tentang itu, misalkan arti-artinya dahlan gitu kan, berantem sama ini. Yang benar penasaran sih juga gitu ya. Tapi sebenarnya kalau bisa itu screening, tidak semua berita itu dimasukkan ke dalam hati kita. Kalau buat tahu-tahu aja biasa lah. Tapi kalau masukkan dalam hati kita, pilihlah yang akan kisah-kisah terhadap beliau gitu, kisah Nabi Yusuf dalam hati beliau, maka yang muncul ada kemaafan, kelapangan. Tapi kalau misalkan diletakkan adalah kemarahan, kisah-kisah kemarahan sebelumnya, peperangan sebelumnya, yang terjadi adalah, dibantai semua pasti gitu. Maka di sini penting bagi kita semuanya, Bapak Ibu rahmatullah, ini juga kisah ini nanti akan berulang kembali kisah sejarah ini ketika Muhammad Al-Fatih berhasil menaklukkan Konstantinopel. Beliau mengambil sikap sejarah yang sama dengan sikap sejarahnya Rasulullah. Beliau sangat memaaf. Kenapa beliau seperti itu? Karena disitulah salah satu di antara ciri-cirinya ahli syurga. Dan salah satu penguat adalah kisah tentang Nabi Mistah bin Usasah, sahabat sebagai penutup, Pak Tam. Sebelum menutup nih, 2 lagi. Satu lagi kisah ini tentang Mistah bin Usasah, ketika sahabat Abu Bakar As-Siddiq itu mendapatkan ujian. Kisah singkat cerita ada namanya hadis Sulifiyah, hadis dusta tentang Ibunda Aisyah. Ibunda Aisyah terfitnah gitu kan. Nah, yang fitnah namanya Abdullah bin Ubay bin Salul. Fitnahnya dia simpel sih, kata tanya doang. Istri Rasulullah dengan seorang laki-laki malam-malam kira-kira ngapain ya? Nanti Abdullah bin Ubay ini nggak kena delik apapun, dia tidak tersangsi. Cuma di tukang kompor doang gitu. Ternyata ada yang terkompor, malam-malam berduaan ngapain ya? Ya udah gitu kan. Maka fitnah tersebar di mana-mana. Kan ceritanya Ibunda Aisyah ketinggalan rombongan, diselamatin sama sahabat Sofwan bin Al-Mu'attal. Tapi pagi-pagi kan baru kan nyampe bersama rombongan, ngejar rombongan nggak kekejar sampai baru terus orang ngeliatin, malam-malam berdua ngapain gitu. Maka saya itu ternyata semua sahabat itu diem, nggak ada yang berani repost, nggak berani like, share atau komen, diem saja. Tapi ternyata ada beberapa sahabat, namanya Mistah bin Usasah, ada Hasan, 2 orang itu ikut like, share dan komen. Wih, Aisyah gitu, masa gitu kan, ikut nyebarin gitu. Nah saat itu wahyu tidak turun selama 1 bulan, hadisul ifki itu. Biasanya cepat gitu, respon, langit langsung merespon. Ternyata wahyu nggak turun. Aku pengen ngajari kita bagaimana kalau misalkan wahyu nggak turun, sikapnya para sahabat. Dan nanti akan muncul orang-orang keren, misalkan kayak sahabat Abu Ayyub Al-Ansari. Ada yang masih tahu? Ada yang tahu di mana makam Abu Ayyub Al-Ansari? Dia tidak di kota Mekah ataupun Madinah. Di mana Pak Tam? Di Eropa? Nggak tahu. Istanbul. Makamnya di Istanbul. Jadi kalau lagi di Istanbul nanti ada rumahnya Abu Ayyub Al-Ansari. Itu rumah yang pertama kali ditinggali oleh Abu Ayyub Al-Ansari. Dan kenapa beliau di Istanbul? Karena beliau pengen mendapati, beliau saking cintanya kepada Rasulullah, semua hadis itu pengen diamalin. Salah satu ketika beliau udah sepuh, ada hadis yang belum diamalin. Itu hadis Latuf Tahanal Konstantinia, Konstantinopel adalah akhluk kan. Wala ni'mal amiru amiruha, wala ni'mal jaysh dalil jaysh. Sebaik pemimpin ada menaklukkan Konstantinopel, dan sebaik-baik pasukan ada pasukan menaklukkannya. Gitu. Nah di masa Rasul nggak ada peperangan itu, Khulafaur Rasyidin nggak ada. Nanti di Bani Umayyah baru ada peperangan ke sana. Umur beliau udah 82 tahun, pengen ikut perang, udah sepuh banget. Ngebayangin Akung Pak Tam, Akung itu ikut perang gitu kan, jalan ribuan kilo. Kan capek, ditolak beliau. Tapi saking cintanya kepada Rasulullah, pengen ngamalin hadis itu, beliau berangkat. Tengah jalan benar, sakit dan meninggal. Pesannya, wasiatnya, tolong kuburkan aku di tempat paling dekat dengan benteng. Untuk apa? Untuk menyaksikan hadis Rasulullah ini ditaklukkan. Wah asik. Maka nanti beliau akan meninggal di sana. Nah, sikapnya Abu Ayyub Al-Ansari ketika terjadi fitnah menarik. Semua sahabat kan diam. Mayoritas diam, ada yang berani komen, ada yang bagian tukang fitnah, itu orang munafiknya tadi, tapi mayoritas diam, nggak berani komentar apapun. Tetapi keluarga ini berdua sepakat. Maka istrinya nanya Abu Ayyub, kamu dengar gak kisah tentang Aisyah? Iya, gue dengar. Maka apa pendapatmu wahai suamiku, kata istrinya. Wahai istriku, gitu kan. Dijamin. Kalau kamu misalkan posisinya seperti posisinya Aisyah, malam-malam hari, Sofwan bin Al-Mu'attal, apakah kamu akan berzina dengan dirinya? Naudzubillah min dzalik, itu dosa besar, aku nggak akan pernah melakukan itu. Aku setia padamu, gitu. Aib besar luar biasa, nggak mungkin aku melakukannya. Abu Ayyub mengatakan, wahai istriku, kamu saja nggak mungkin melakukan itu. Bagaimana mungkin Aisyah? Aisyah itu jauh lebih baik, lebih solehah daripada. Dan dikuatkan sama istrinya, wahai Abu Ayyub, apakah kalau kamu misalkan dalam kondisi seperti itu, kamu menyelamatkan Ibunda Aisyah,
Kamu seperti posisi Sofwan bin Al-Mu'attal gitu. Apakah kamu akan berzina dengan Aisyah? Na'udzubillah min dzalik. Aku mencintai Rasulullah, aku mencintai keluarga Rasulullah, dan aku benci dengan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu zina. Itu hal dosa besar. Wahai suamiku, sesungguhnya Sofwan bin Al-Mu'attal itu jauh lebih baik daripada dirimu, dia jauh lebih soleh. Logika yang dibangun itu cakep gitu ya. Gak mungkin Ustaz ngelakuin itu, fitnah itu gak mungkin dilakukan. Dengan itu ucapan itu, Allah muliakan beliau gitu, dengan husnudonnya itu. Luar biasa. Tetapi kisah yang angkat ada seorang sahabat yang kepleset, ikut like, share, dan komen. Dia ikut kejebak ucapannya Abdullah bin Ubay, sang pengkhianat gitu. Ikut nge-share, namanya Mistah bin Usasa. Makanya Aisyah gitu, ikut nyebar-nyebarin dia. Dan apa namanya, buzzernya lah bahasanya. Tapi dia ikut perang Badar, catatannya. Ntar dimaafin karena Badar. Menarik adalah ketika 1 bulan selesai, ternyata Ibu Aisyah benar dan beliau tidak melakukan perzinahan itu, beliau fitnah itu diangkat oleh Allah SWT, dan tidak ada kejadian apapun, beliau hanya ketinggalan rombongan biasa gitu kan. Maka apa yang terjadi? Mistah itu selama dari kecilnya yang rawat adalah keluarganya sahabat Abu Bakar As-Siddiq. Beliau masih kerabat. Kebayang Pak, kalau kita ditusuk sama orang lain, tetangga itu masih oke ya. Tapi ditusuk sama keluarga dekat itu yang harusnya membela, bukan menusuk, itu sakitnya luar biasa. Bayangkan kalau kita posisi Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, maka beliau sumpah, demi Allah, beliau bukan mencaci maki Mistah, dia cuma bilang, aneh gak mau sedekah lagi sama ente, gitu. Itu doang sumpahnya beliau. Ternyata ucapan itu langsung direspon oleh Allah Subhanahu wa taala gitu kan, dengan surat An-Nur ayat 22, wala ya'tali ulul fadli minkum was-sa'ati ayyu'tu ulil qurba. Maka tidak layak bagi orang-orang yang memiliki kelapangan harta, dia memiliki harta yang melimpah ruah gitu kan. Dia bersumpah agar tidak memberikan sedekah atau tidak memberikan nafkah kepada al-qurba, kerabat, wal masakin dan orang miskin, wal muhajirin dan orang muhijrah, fi sabilillah di jalan Allah. Wal ya'fu wal yasfahu, maka maafkanlah dan lapangkanlah dadamu. Lanjutannya. Itu surat untuk negur Abu Bakar Siddiq berarti ya? Betul. Untuk negur sahabat Abu Bakar Siddiq. Sebenarnya kalau saya ngelihat sebenarnya kejadian itu ya normal saja. Allah di dalam kalimat ini juga sebenarnya netral aja, tidak mencela sebenarnya. Kayak bahasanya ente mau nggak ada pilihan yang lebih bagus gitu. Ala tuhibbuna ayyaghfirallahu lakum, ente enggak mau kalau misalkan Allah memberikan maghfirah padamu, berikan ampunan. Dengan apa? Ente ngampunin dia. Wallahu ghafurur rahim. Kalau ente mau ya'fu, memaafkan, yasfahu, melapangkan dadamu untuk Mistah bin Usasa, maka Allah akan mengampunimu. Gitu. Sebenarnya kalau marah juga, ya kan sahabat Abu Bakar boleh sedekah kepada siapapun. Setelah beliau nggak mau sedekah sama Mistah, kan pasti bisa sedekah ke yang lain kan. Cuman mengalihkan tempat sedekah doang. Itu saja diingetin sama Allah gitu. Ente mau nggak dapat maghfirah dari Allah, ampunan dari Allah? Mau. Caranya gimana ya Allah? Ampunin tuh Mistah. Oh ya sudah. Jadi ketika berbuat baik kepada Mistah, bukan karena Mistahnya. Berbuat baik kepada Mistah karena pengen dapat ampunan dari Allah. Dan itu juga Bapak Ibu di dalam kita berkeluarga. Bisa jadi nih Pak Tam. Mbak Tam kan udah senior pasti kan. Apalagi saya yang masih 5 tahunan ini maksudnya dalam berkeluarga itu ngerasa kok gini ya kok gitu. Kok nggak peka gitu sebagian. Kan kadang ada hal yang berbeda-beda nih. Gayanya orang Jawa sama orang Betawi yang nggak berbeda gitu kan. Ini kadang kok gini ya gitu. Maka perlulah kita meletakkan diri kita bahwa sesungguhnya misalkan kita berbuat baik sama istri, sama pasangan atau suami kita gitu kan. Itu sebenarnya bukan karena pasangan kita baik sama kita. Kalau misalkan pasangannya nggak terlalu baik-baik banget, atau misalkan ngasih nafkahnya dikit-dikit aja gitu, agak-agak pelit sebagainya gitu kan. Tapi kan kenapa kita baik sama mereka? Karena kita pengen mengambil hadisnya Rasulullah, khairukum li ahlikum. Sebaik-baik kalian adalah orang yang paling baik dengan keluarganya. Jadi Qadarullah misalkan Pak Tam, Qadarullah kalau misalkan ada di antara keluarga yang nggak terlalu baik dengan kita gitu kan, ini udah dikasih perhatian yang cukup, dibantu segalanya itu kan, tapi ternyata sama teman-teman yang saudara-saudaranya masih gesekan. Kita berbuat baik kepada mereka bukan karena mereka baik atau nggak baik sama kita, tapi kita berbuat baik karena itu adalah perintah Allah. Pengen dapat cinta dan maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Itu mungkin sampaikan, semoga ada manfaatnya. Terima kasih Ustadz atas pencerahannya, sangat menginspirasi kita semua. Semoga kita dapat memiliki kelapangan dada, ikhlas
semuanya hanya karena Allah SWT. Jangan menilai, jangan kecil hati kalau dinilai buruk sama saudara atau teman atau siapapun. Kita tetap harus ikhlas demi Allah, walaupun di mata manusia bisa jadi itu dianggap tidak baik ya. Gitu Ustaz. Oh, adik-adik, anak-anak, silahkan jika ada pertanyaan, buka unmute, silahkan unmute dan bertanya silahkan, atau lewat chatting atau lewat WA ke saya. Saya mulai pertanyaan Ustadz ya. Sering mendengar hadis ada 3 kelompok manusia yang di akhir di yaumul hisab ya kalau nggak salah itu orang syahid, mati syahid, orang yang banyak ilmunya, dan ketiga orang yang banyak beramal. Apa? Ya, dermawan. Tiga-tiganya ternyata dinilai Allah tidak memiliki nilai sama sekali dan akhirnya masuk neraka. Sementara ada 2 kisah yang penjahat membunuh 99 plus 1 orang, plus orang pelacur yang ternyata di akhir hayatnya memiliki amalan baik sehingga bisa masuk surga. Gimana kita bisa mengetahui bahwa di akhir hayat kita itu kira-kira husnul khotimah dan diterima oleh Allah gitu. Kita amalan kita tuh dinilai yang di ujungnya kan. Ini kita merasa menilai diri kita telah berbuat baik, ternyata Allah masih menilai tidak baik bisa jadi. Tapi yang paling baik adalah di ujungnya itu, yang gimana caranya kita mempertahankan amalan terbaik di ujung hayat kita. Itu pertanyaan dari saya. Nanti silakan yang lain silakan mempersiapkan pertanyaan. Silakan Ustadz. Baik. Ya, ada hadis ini membuat Abu Hurairah kalau nggak salah itu ya. Abu Hurairah atau Abu Darda itu ketika meriwayatkan hadis ini, beliau sampai pingsan 3 kali. Saking nggak mudahnya beliau khawatir kalau beliau termasuk orang yang 3 itu bertema tentang tema keikhlasan. Ternyata ketika ada orang beramal di berjihad, ternyata jihadnya pengen dibilang, hero banget ya, pahlawan banget ya, top skor dalam peperangan. Itu pernah akan terus. Kedua orang, apalagi yang alim gitu ya, biasanya mereka para penceramah, para penghafal Quran gitu kan. Sampai Rasul mengatakan aksar munafiqin min ummati qurra, paling banyak di antara umatku yang mereka itu menjadi orang munafik adalah para pembaca Al-Quran. Karena ketika baca itu pengen dilihatin kebaikannya oleh orang-orang lain, bukan karena Allah gitu. Dan ketiga ada para dermawan yang mereka pengen disebut sebagai dermawan gitu kan. Ternyata bukan pengen disebut baik sama Allah, pengen disebut baik sama hambanya Allah gitu. Nah, tema-tema ini adalah tema tentang riya. Riya apa? Dan kalau kita ngelihatnya hadis semua gitu kan, kita fokus dengan satu hadis ini saja, maka kita akan pesimis nih. Kayak kecil harapan kita untuk menjadi ahli surga gitu kan. Sedekah aja jarang-jarang, misalkan jihad nggak ada lagi gitu kan. Ilmu juga pas-pasan. Yang udah berilmu aja belum tentu masuk surga, apalagi kita gitu. Udah semakin pesimis kita. Maka di dalam Islam kita mengenal namanya khauf dan roja. Ada takut, khauf, war roja. Khauf tadi dengan ayat ini, hadis yang disampaikan bahwa kita takut kalau misalkan, maka perlu muhasabah diri. Ini kira-kira udah diterima belum ya, gitu kan. Maka kayak Nabi Ibrahim, itu kan bangun Ka'bah. Amalannya luar biasa gitu kan. Ternyata itu masih doa sama Allah. Wa idh yarfa Ibrahimul qa'ida minal baiti wa Ismail, Rabbana taqabbal minna. Sebelumnya ayat sebelum dipuji-puji nih. Itu selalu bagus, keren gitu ujian-ujian terhadap Nabi Ibrahim. Tapi ketika diminta bangun Ka'bah, setelah bangun Ka'bah itu kan, Rabbana taqabbal minna. Ya Allah terima ya amalannya. Saking beliau berharap banget sama Allah SWT. Kalau beliau takut kalau amalan ini gak diterima sama Allah. Itu ada khauf. Tapi di tengah-tengahnya ada di atas ada roja. Allah itu maha pengampun. Allah itu maha sayang. Dan marahnya Allah itu nggak akan berbanding gitu ya dengan rahman cintanya Allah. Rahman dan cintanya itu lebih besar daripada kemarahan Allah. Disitulah kita ada posisi, masih ada kesempatan nih masuk surga. Seperti ayat hadis yang barusan disampaikan. Dia bahkan seorang pelacur yang ngasih minuman kepada anjing aja bisa masuk surga gitu. Ada orang yang nanti ada dalam peperangan Khaybar, orang yang nggak pernah sujud, rukun Islam cuma 1 dilakukan, itu syahadat doang. Setelah itu perang, dia kena batu, mati. Belum sholat sama sekali, pas mau perang itu baru syahadat. Ternyata ketika meninggal, Rasul ngeliatin beliau, memalingkan wajahnya. Kenapa ya Rasulullah kau palingkan wajahmu dari si fulan tadi? Aku malu. Lu malu kenapa ya Rasulullah? Dia dijemput 2 bidadarinya.
Saking cantiknya Rasul memalingkan wajahnya, malu dengan bidadari tadi. Hah, kata sahabat lain, ini ahli surga yang nggak pernah sujud. Rukun Islam baru satu doang, itu syahadat. Sholat belum pernah, zakat apalagi gitu kan, puasa belum, apalagi haji gitu. Tapi amalannya ya tadi innamal amal bi khawatimnya, setiap amalan tergantung khatimahnya. Terus bagaimana mensikapinya? Sikapinya adalah posisi di tengah-tengah. Bahwa sesungguhnya memang ada sifat Allah Al-Jabbar, ada sifat Allah Ar-Rahman Ar-Rahim. Bahkan di dalam Fatihah diingetin, ada 3 poin utama sebelum kita berdoa di dalam Al-Fatihah diajarkan. 1, ketika Al-Fatihah kita baca Alhamdulillahirabbil alamin. Kan kita sedang muji Allah, berarti banyak nikmat yang Allah berikan kepada kita. Allah mengenalkan dirinya sebagai pemberi nikmat, maka kita ucapkan ujian tadi Alhamdulillahirabbil alamin. Kedua, Allah memperkenalkan dirinya dengan nama Ar-Rahmanir Rahim. Allah itu Maha Penyayang, Maha Pengasih. Ya, baru ketiga, laga al-biadil, Malik Yaumiddin, raja di hari pembalasan. Kalau ente baik, maka dibalas yang baik. Kalau ente kurang juga nanti. Tetapi diingatkan di sini, 2 ayat pertama ini itu ada ayat optimisme. Gitu Pak Tam. Jadi posisi kita di mana? Di tengah-tengah. Maka jangan sampai terus kita tahunya gimana kita husnul khotimah atau tidak, kita minta saja sama Allah, ya Allah, Allahumma bihusnil khatimah. Terus yang kedua, fala tuzakku anfusakum. Jangan merasa diri kalian itu bersih suci. Kalau kita sudah merasa kita ahli surga, kita bersih suci, maka tanda-tandanya memang kita bukan pantas ahli masuk surga. Maka salah satu di antara tadi Zubair sama Tolhah bin Ubaidillah, 10 sahabat dijaminkan masuk surga. 2 nama di antaranya ada sahabat Zubair dan sahabat Tolhah. Ini soulmate. Bahkan ketika meninggal nanti dikuburkan di liang lahat yang sama. Ini orang udah dikonfirmkan masuk surga. Itu ketika jalan ngeliatin kayak pemandangan di belakang saya ini hijau-hijau gitu kan. Masya Allah, mereka nangis. Kenapa? Aku khawatir indah banget ini kayak di surga gitu kan. Surga dunia ini tampakkan indah banget, ada buah-buahan yang begitu indah gitu kan. Aku khawatir nanti ketika di akhirat aku nggak melihat ini. Loh, kamu kan ahli surga? Iya, aku khawatir aku nanti nggak husnul khotimah gitu. Pas lewatin bara api lagi, ada orang buat besi gitu, buatin pedang. Nangis lagi ngeliatin api yang begitu nyala-nyala, ya panas banget. Aku khawatir kalau yang dibakar itu bukan besi tapi diriku gitu. Itu kekhawatiran. Tapi di sisi lain juga kita jangan sampai melupakan bahwa Allah itu Maha Pengasih. Sayangnya itu unlimited. Kalau bikin di tengah-tengah, sekarang ada mata baru, bukan mata baru ya. Gus Baha kalau ngeliatin di YouTube gitu kan. Ini kayak belum masuk surga itu gampang gitu loh. Kenapa? Belum pengen menjadi antitesis sebagai penyeimbang. Kenapa? Pendai-pendai kita itu banyak, ustadz-ustadz kita. Menakutkan Ustadz. Nakut-nakutin. Ya kayak saya yang barusan ceritakan tuh kan, kisah tentang itu kan terucap berulang kali kan. Tapi juga harus juga disampaikan bahwa pezina saja tadi bisa ketika ditaubatan nasuha memberikan sedekah air gitu kan dari sumur. Ternyata karena cinta dan rahmannya Allah dimaafin masuk surga. Jadi jangan sampai kita jadi pesimis gitu masuk surga yang nggak mungkin gitu ya. Tapi juga jangan sampai kepedean konfirm masuk surga terus jadinya kita sombong jauh juga. Maka posisinya tawasud tengah-tengah di antara 2 tadi. Waalaikumsalam, Pak Tam. Oke, terima kasih Ustadz. Ini ada 2 pertanyaan lewat chatnya. Pertama, bagaimana menghadapi orang yang berkali-kali berprasangka buruk dengan kita, meskipun sudah diberi penjelasan, tapi tidak percaya. Misalnya masalah fitnah kesana, malah fitnah kesana kemari. Lapang dada seperti apa yang harus dilakukan oleh kita? Oh iya, baik. Tadi ada yang kelewatan dikit. Kisah tentang Ibunda Aisyah ketika terjadi fitnah. Beliau cukup konfirmasi. Belum mengkonfirmasi, enggak, aku enggak melakukan itu. Sekali. Bahkan di mana beliau diam saja. Gitu kan. Ketika yang pasti kita sudah konfirmasi kita tidak melakukan itu. Terus kedua, beliau mengucapkan gini. Apa yang, ini tadi ya, sikap sejarah lagi. Sikap sejarah yang diambil adalah sikap sejarah yang dilakukan Nabi Yakub. Nabi Yakub bapaknya siapa? Nabi Yusuf, ya, bapaknya Nabi Yusuf. Dia kan kehilangan Nabi Yusuf tuh musibah luar biasa dengan fitnah anak-anak yang lain gitu kan, dibunuh gitu kan ceritanya. Dia dimakan sama serigala, cuman itu kan hoaxnya gitu kan. Kedua ujiannya adalah maka ketika Yusuf hilang, cintanya kepada Yusuf berpindah kepada Bunyamin, adiknya Yusuf, adik kandung. Kan istrinya ada beberapa gitu ya, adik kandung. Nah kecintaan itu sampai ke Bunyamin hilang lagi pas di Mesir, pas beli itu gandum kan hilang lagi tuh, hilanglah kasih sayangnya. Maka ucapan beliau ketika musibah itu begitu berat,
Wabiyaddat aina, saking nangisnya beliau itu sampai matanya itu hitamnya hilang, langsung berubah semua putih, beliau nggak bisa ngelihat sama sekali. Beliau mengucapkan ini, qala innama ashku bathi wa huzni ilallah. Ya Allah, aku sampaikan, aku keluhkan, aku sampaikan semua beban musibah dan kesedihanku kepada Allah. Itu juga yang diucapkan Ibunda Aisyah. Ashku bathi wa huzni ilallah. Aku semua curhatku sama Allah saja. Sudah. Gitu. Nah, dengan fitnah misalkan kita udah konfirmasi orang lagi cuek aja. Ya sudah, Ibu, kita sudah berikhtiar, habis itu serahkan semua sama Allah gitu. Jadi ya kita belajar juga untuk cuek gitu ya. Belajar cuek juga, nggak semua ucapan orang tuh kita masukkan ke dalam hati pasti baper. Terus kedua, pastikan kayak misalkan kayak Rasulullah. Rasulullah kan di dakwah seperti itu ditolak sama orang lain itu baper nggak? Iya, baper. Kisahnya baper. Belum berasa juga tertekan. Ada siapa orang yang menenangkan beliau? Satu, nama Ibunda Khadijah. Kedua, Malaikat Jibril yang selalu menguatkan beliau. Kita butuh orang-orang lingkungan gitu yang kira-kira akan menguatkan kita. Yang pastinya adalah yang khair, syar. Yang pasti kalau kita yang lakukan benar, ya udah bismillah saja. Semua ucapkan kepada Allah Subhanahu wa taala, sisanya sudah pasrahkan pada Allah. Allah nanti orang akan membuka sendiri tabirnya, ketika itu hanya fitnah belaka. Allah yang bukanya, Bu. Seperti Ibunda Aisyah. Kalau Ibunda Aisyah agak lumayan cepat ya, 1 bulan. Tapi kan juga udah gaduh itu, Madinah gaduh banget itu 1 bulan. Semua jadi canggung. Nah, nanti untuk misalkan ada case yang lain, misalkan tentang kita, apakah berapa bulan itu, nikmatin saja. Yang penting stepnya udah kita jalankan, kita udah konfirmasi, selanjutnya masih ada fitnah, kita serahkan semua sama mahkamahnya Allah. Wallahu a'lam bishawab. Oke, jadi intinya dikembalikan kepada Allah saja. Ya, betul. Tadi setiap orang itu kita berbuat apapun, orang pasti akan berkata ada yang negatifnya. Iya. Berlaku apapun yang baik pun pasti ada komentar negatifnya. Betul nggak? Nggak ada yang jangan semua ditanggapin semua komentar manusia. Oke, pertanyaan selanjutnya dari Ade Istabin. Masya Allah sangat menyentuh Ustadz taujihnya. Ada satu pertanyaan, bagaimana cara menghilangkan rasa jengkel terhadap saudara kita yang mungkin terkadang dalam bergaul ada sesuatu yang tidak seret di hati kita. Baik, yang harus kita pahami adalah pertama, di dalam bersosial itu beda dengan hukum matematika. Hukum matematika 2 tambah 2 adalah 4. Nggak boleh enggak. Kalau misalkan 4,5, nggak bisa. Ya udah 3,9,9 nggak bisa. Tetap 2 tambah 2 adalah 4. Itu hukum matematika. Tapi dalam hukum bersosial, hubungan kita dengan tetangga, dengan teman, dengan saudara apalagi, hukum sosial itu kebenaran itu banyak. Gitu. Makanya dalam hukum sosial Rasulullah sering menggambarkannya adalah ya sudah dalam berbuat baik intinya adalah berbuat baik gitu. Dan yang kedua, tidak ada manusia sempurna gitu. Mau siapapun itu nggak ada kesempurnaan, Ibu. Makanya kita yang butuhkan adalah lapang dada kita. Jangan sampai dada kita itu hanya nerima bahasanya ya udah kita nerima cuma gula doang. Kalau ada garamnya dikit-dikit kita nggak nerima, nggak gitu. Maka gimana caranya untuk biar kita ya bisa tadi ada orang yang kurang serak dengan kita maafkan mereka, lapangkan dadanya mereka. Salah satu di antara doanya adalah itu surat apa ya, saya nggak ingat. Surat Al-Hasyr kalau nggak salah. Kalau Rabbana la tuzigh qulubana bukan. Walladzina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu. Bahwa sesungguhnya ya, mereka orang-orang datang selanjutnya itu, mereka berdoa, ya Allah ampunilah dosa orang-orang sebelum kami, dan jangan sampai engkau letakkan di dalam hati kami ghil, rasa benci terhadap orang-orang yang beriman. Nah, bahasanya adalah, ya sudah plong maafin saja, kayak tadi yang disebutkan ahli syurga, dia bisa sepositif apapun, caranya adalah kita cari kebaikannya. Kalau kami di sini, dulu saya mendapat pelatihan gitu kan, di Darbi Pak, itu kalau misalkan lagi ada yang berantem, saya wali kelas gitu kan. Lagi ada berantem, 2 orang yang berantem itu kasih tugas. Tugasnya ngapain? Pertama sebutin kekurangan temenmu itu yang ada berantem. Cepet banget Pak. Dia tuh gini nyebelin, jengkelin, ngomongnya kencang banget tuh. Nyari aibnya tuh banyak banget. Sekarang tugas kamu, tolong cari kelebihan dia sama seperti kekurangannya. Pasti dia punya kelebihan. Diem. Pak Ali kasih waktu 1 minggu, cari kelebihan dia. Maka diperhatiin aja. Oh, ternyata dia buang sampahnya bagus, nggak pernah buang sampah di tempat lain gitu. Oh, dia sama teman-temannya murah senyum gitu. Dia suka traktir. Kok ada gitu kan?
Iya, setelah diperhatikan dengan detail. Maka harus kita pahami bahwa plus minus itu selalu ada. Kalau misalkan kita nggak suka sama teman saudara kita yang nggak serak gitu kan, karena kita fokusnya kepada kurang sukanya, negatifnya. Coba fokuskan dengan yang positifnya gitu. Positifnya apa? Oke, cariin. Nanti kita akan lebih war ketika menghadapinya. Sebagai penutup ada kisah seorang ulama, seorang syekh pernah datangi seorang muridnya yang sedang tertekan depresi. Guru, Masya Allah, ujian hidupku banyak sekali guru, masalah ini teman-teman nyebelin, jengkelin gitu kan, teman-teman gak bagus sama saya. Wah, hidupku kok gak enak banget. Setelah itu gurunya bilang, nah boleh gak ke dapur? Ngapain guru? Ambil 2 genggam garam. Siap guru, diambil 2 genggam garam. Setelah itu datang dengan 2 genggam tadi, nah tolong 1 genggam itu letakkan, ini gurunya bawa gelas, dikasih air, diletakkan 1 garam, 1 genggam di situ. Maka sama guru diaduk-aduk-aduk gitu kan, habis itu diminum. Nak tolong minum garam air ini. Diminum sama sang murid. Tapi karena garam guru, ya karena perintah guru dilakuin, diminum. Bener, asin sampai pahit. Apaan nih guru, kayak enak banget. Oke. Kamu masih punya 1 lagi, 1 genggam? Masih gurunya, masih aku simpan. Coba sekarang lemparkan itu, garamnya itu ke danau. Dilemparkan ke danau, dia udah bau sedikit, maka sang guru bilang, oke, sekarang minum air danau itu. Diminum. Segar guru, Masya Allah, gue enak banget. Apalagi sebelumnya dia pernah ujian. Di sini kan asin semua, karena minum air asin sebelumnya. Pas minum air danau, segar banget. Terus urusannya dengan persoalan saya, Pak Guru. Nah, persoalan kita semua sama. Seperti garam ini, 1 genggam. Cuman masalahnya di hati kita. Kalau hati kita sebesar gelas, dapat air segenggam garam, itu jadi pahitnya luar biasa. Asinnya kelewatan. Tapi kalau hati kita sebesar danau ini, ente mau dikasih 1 karung pun, itu nggak akan membuat air danau itu menjadi asin. Apalagi cuma 1 genggam. Maka jadikanlah, lapangkan hatimu dengan seperti danau ini. Jangan buat dia sempit. Maka seperti tema kita, lapangkan hati kita, Ibu. Kalau pengen ketemu orang-orang nggak punya dosa sama kita, nggak punya sark-sarkan, nanti ketemuin di surga, bukan di dunia. Wallahu a'lam bishawab. Oke, terima kasih Ustadz. Semoga kita terlapangkan hati kita, sifat-sifat negatif kita berkurang, sehingga kita positif vibe ya. Sehingga auranya aura positif thinking ke orang. Jangan selalu berprasangka buruk terhadap orang. Sepakat. Amin. Ada anak-anakku yang mau tanya? Tarik, Kaila? Tarik, Kaila, nggak ada pertanyaan? Oke, kalau nggak ada, terima kasih Ustadz atas taujihnya hari ini. Semoga kami... Ini bukan satu rumah, Pak? Udah beda ya? Oh, saya di Kalimantan. Kaila di Solo tadi? Oh, kalau minggu lalu di Solo nyari kos-kosan Fathia Kaila. Kirain tetanggaan sama Depok. Fathia Kaila kuliah di UNS Solo. Oke. Sekarang mohon Ustadz Ali Murtado menutup kita dengan doa untuk kebaikan kita semua. Terima kasih Ustadz, silahkan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Kita beristighfar, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuafi ni'amaika fi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azim sultanik. Allahumma shalli wa sallim ala habibina sayyidina maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil mi'ad. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, segala puji hanya milik-Mu Allah. Ya Allah, segala puji hanya milik-Mu yang masih mengumpulkan kami di sini, Allah, dalam majelis kebaikan ini, ya Allah. Maka jadikanlah ilmu yang tersampaikan di sini, ya Allah, kami mampu mengamalkannya, ya Allah. Jadikan keluarga kami menjadi keluarga sakinah, mawaddah warahmah. Jadikan kekerabatan kami kekerabatan yang akan mengumpulkan kami di syurga-Mu, ya Allah. Tidak hanya berkumpul di dunia, tapi berkumpul di syurga-Mu, ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, lapangkan hati kami seperti Engkau melampangkan hati para sahabat-sahabat Rasulullah. Kau lapangkan hatinya orang-orang soleh sekitar-Mu, ya Allah. Jadikan hati kami begitu lapang dan mudah memaafkan sebagaimana orang-orang soleh terdahulu memaafkan saudara-saudaranya, Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ampuni kami, ya Allah. Jika kami menjadi seorang ayah, menjadi seorang anak, menjadi seorang ibu, menjadi seorang istri, belum bisa mendapatkan ridho dan cinta-Mu, ya Allah. Ajari kami, ya Allah, agar dalam posisi apapun kami selalu mendapatkan cinta dan ridho-Mu, ya Allah. Menjadi ibu terbaik bagi anak-anak kami, menjadi ayah terbaik bagi anak-anak kami, menjadi anak terbaik bagi kedua orang tua kami, yang bisa mereka banggakan dari kami. Dan ampuni kami, ya Allah, jika kami belum menjadi anak-anak yang baik bagi kedua orang tua kami, ya Allah. Lapangkan kubur mereka, ya Allah. Ampuni dosa-dosanya, Allah.
Kami bersaksi ya Allah, kedua orang tua kami adalah orang yang baik ya Allah. Maka berikanlah rahmat dan cintamu kepada mereka ya Allah. Mereka telah mengajar kami ruku, sujud ya Allah. Jika hari ini ada ruku dan sujud kami yang Kau terima ya Allah, sampaikanlah kebaikan ruku sujud kami itu kepada kedua orang tua kami ya Allah. Kami bersaksi mereka mengajarkan kami ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih Ustaz atas taujiahnya hari ini. Alhamdulillah. Semoga lain kali saya bergantian dengan Ustadz Abdullah Haidir ya. Setiap bulan akan saya ganti-ganti gitu. Perkenan Ustadz? Boleh nanti ketika jadwalnya pas ya. Iya, pas-pas ya aja. Kebetulan hari ini rencana dengan Ustadz Abdullah Haidir berhalangan beliau. Jadi saya mengundang